Para Rohingya, dengerin baik-baik apa yang gue sampein sama lu. Juga buat lu nih, para pemangku jabatan. Jangan sok-sok aja di pahlawan kesiangan lu. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini polisi berhasil menangkap pria asal Bangladesh berinisial HM yang menjadi pelaku penyelundupan Rohingya. Ternyata selama ini kedatangan para Rohingya ke wilayah Aceh ada campur tangan atau peran penting dari HM. Dalam kasus penyelundupan kedatangan Rohingya, polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat selain HM. Atas aksi penyelundupan HM untuk Rohingya, pria asal Bangladesh itu terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Waktu itu HM kedapatan menyediakan 2 kapal kayu untuk 341 orang Rohingya yang telah mendarat di Aceh. Tercatat oleh pihak kepolisian, keuntungan yang didapatkan oleh HM dibagi dengan beberapa rincian. Keuntungan 1 orang anak 7 juta rupiah, dewasa 14 juta rupiah, dan estimasi total Rohingya mencapai 341 menyentuh angka 3,3 miliar rupiah. Setibanya di Aceh, pelaku berinisial HM menyamar menjadi pengungsi, kemudian kabur ke area hutan. Namun sayangnya nasib sial menimpa dirinya yang akhirnya tertangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi. Meski terancam pidana penjara, HM juga terkena pidana berupa denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak mencapai 1,5 miliar rupiah. Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir ini para Rohingya terus berdatangan ke wilayah Indonesia, salah satunya Aceh dan Deli Serdang. Tidak tanggung-tanggung, Rohingya berbondong-bondong untuk mencari tempat pengungsian berupa pulau tidak berpenghuni di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok bisa Rohingya gampang banget masuk ke Aceh? Kalau ada kapal penyusup yang lain masuk gimana? Itu sekitar tahun 2017 apa ya? Bapak Jokowi itu melarang Rohingya masuk. Tapi dipanas-panasin sama kubu sebelah. Sampai dia emang lo gila ya. Sekarang giliran udah beli bertahan sendiri, minta bantuan. Sehat kah? Terus gue lihat video orang Rohingya juga katanya bayar ya kalau mau masuk ke Indo. Ada apa itu? Berarti emang masuk ke Indo itu sebenarnya dijadiin ladang bisnis lah sama oknum. Ini kalau nggak cepat-cepat diberesin, itu bakal ngelunjak loh Rohingya semua. Kayak di Malaysia kalau nggak salah. Dan yang gue sebel adalah ketika mereka dikasih makanan, mereka buang, mereka kasih duit, mereka bilang nggak cukup. Jangan sampai mereka beranak lebih banyak lagi. Tuntut tempat layak, Rohingya di Balai Meusseraya Aceh sempat mogok makan. Jujur gue kaget ternyata ada berita yang kayak gitu kan. Dan juga ternyata ini tuh bukan cuman sekali mogok makannya, tapi 2 kali di hari yang sama, pagi yang malam begitu kan. Dan di artikel juga disebutin kalau misalnya yang mogok makan ini gak cuman 1-2 orang, tapi kayak sekitaran 120 orangan. Jadi alasannya itu adalah karena mereka itu menuntut untuk diberikan hunian yang layak seperti di camp Bangladesh. Gue tuh sebenarnya kayak nggak mau nge-hate Rohingya gitu ya, karena kayak menurut gue mereka itu juga butuh diperhatikan, mereka itu juga pengungsi gitu kan. Tapi masalahnya adalah kenapa ya berita-berita yang kayak gini tuh terus-terusan ada gitu loh. Kayak seakan-akan mereka itu tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan gitu kan. Kalian tahu nggak sih nasi darurat Jogja yang terkenal itu gitu kan, sempat masuk televisi beberapa kali juga. Di sini ownernya itu menceritakan betapa susahnya dia itu untuk bisa makan di Natal 2022. Di sini adminnya itu kayak selalu ngebagiin mengenai apa yang mereka lakukan gitu kan, termasuk chat-chatan dari orang-orang yang meminta bantuan dari nasi darurat Jogja. Kayak banyak banget orang yang nggak bisa makan berhari-hari, ada orang yang juga bahkan cuman minta nasi putih doang gitu loh. Sesusah itu mereka untuk makan. Yang artinya warga negara Indonesia sendiri itu ya, untuk sehari bisa makan aja itu tuh mereka kayak susah banget. Makanya ketika gue mendengar berita kalau misalnya mereka itu mogok makan dan juga menuntut tempat yang layak seperti ada di Bangladesh gitu ya, kayak bahkan nggak cuma sekali mogok makannya, 2 kali, itu tuh bener-bener bikin gue miris banget dengernya. Gue berharap video ini sampai sih ke orang-orang yang kayak mendukung Rohingya gitu kan kemarin-kemarin, terus juga orang-orang Rohingya yang mungkin udah lama di Indonesia gitu kan bisa menyampaikan ini ke teman-temannya. Sebenarnya masih banyak kok warga negara Indonesia yang menerima kalian dan juga membantu kalian gitu kan atas dasar kemanusiaan. Cuman kalau misalnya kalian tuntutannya itu semakin banyak dan juga seakan-akan tidak mensyukuri apa yang telah kita berikan, dimana saat yang sama itu banyak banget juga warga negara Indonesia yang hidupnya susah, itu yang menjadi kecemburuan sosial. Gimana kalau misalnya kita sama-sama bantu aja gitu loh saat ini. Kita bantu dan menerima kalian di Indonesia gitu kan, memberikan tempat, tapi kalian juga membantu kita dengan bersikap dan juga memberikan perilaku yang terbaik begitu. Karena kayak nggak semua orang di Indonesia ini bisa makan dengan tenang gitu kan, dan juga makanan itu disediakan. Banyak dari mereka yang harus bekerja sampai mati-matian atau bahkan nggak makan 2 harian. Semoga paham ya maksud dan tujuan video ini gitu ya. Kayak ini tuh lebih ke isi hati kita aja biar kita di sini sama-sama mengerti gitu loh. Ya udah segitu aja dari gua, semoga paham gitu kan. Peace, love, and gaul.
Betul banget, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo. Walau bagaimanapun, rakyat Indonesia harus lebih diutamakan atau menjadi prioritas utama. Rakyat Indonesia saja masih banyak yang butuh bantuan. Orang-orang Rohingya ini sudah dibantu, tapi mereka tidak tahu terima kasih dan tidak punya adab seperti buang-buang makanan, demo, dan merusak fasilitas. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Prabowo atas kebijakannya. Oke, Pak Mahfud kok bicaranya tidak konsisten sih? Kemarin bicaranya A, hari ini bicaranya Z. Kok pelintat-pelintut gitu, tidak konsisten pernyataannya. Sebelumnya menyatakan akan mengembalikan mereka ke tempat mereka berasal, tapi hari ini bicaranya lain. Kemanusiaan lah, terusir lah. Pertanyaannya, terusir dari mana Pak? Karena faktanya aparatur negara menyatakan bahwa mereka human trafficking atau TPPO. Bahkan mereka bisa dideportasi dikarenakan tidak ada dokumen perjalanan apapun. Maka sulit rasanya menerima dengan pernyataan Prof. Mahfud mengatakan perihal terusir dan kemanusiaan karena sudah tidak relevan lagi Pak pernyataan Bapak. Bahkan yang lebih lucu lagi, Prof. Mahfud menyatakan korelasi terkait pendatang ilegal Rohingya di Indonesia dengan bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Itu korelasinya sangat jauh Pak kemanusiaannya, karena jelas-jelas bila bencana tsunami yang terjadi di Aceh, ya itu berhubungan secara langsung korelasinya dengan kemanusiaan karena berhubungan dengan bencana alam. Sedangkan pendatang ilegal Rohingya, mereka ini mendamparkan diri dengan maksud tertentu, kepentingan tertentu, agenda tertentu. Jadi tidak ada kemanusiaan sama sekali, tidak ada HAM sama sekali. Justru dengan kita membiarkan mereka di Indonesia, itu malah merusak tatanan kemanusiaan dan HAM tersendiri Pak. Dan mereka bukan terusir, mereka meninggalkan secara sadar atas kepentingan agenda tertentu, dibantu oleh pihak-pihak tertentu. Berkaca dengan negara tetangga kita Pak, mereka sedang mengalami kerumitan dan mereka sulit menyelesaikannya, harus pontang-panting Pak. Apakah harus menunggu terjadi hal tersebut di negara kita Pak? Please lah Pak, wake up. Pertanyaannya, apakah negara ini harus menunggu masyarakat saling berkonflik? Apakah negara ini harus menunggu masyarakat kita berkonflik dengan pendatang ilegal Rohingya? Apakah negara menunggu rakyat kehilangan rasa percaya untuk menyelesaikan terkait pendatang ilegal Rohingya di Indonesia? Please Pak, wake up. Ingat Pak, masyarakat masih menaruh harapan, menaruh kepercayaan bahwa negara mampu menyelesaikan sesuai dengan kegelisahan dan rasa khawatir masyarakat. Namun harus diingat, di saat masyarakat sudah hilang rasa percaya dan akhirnya masyarakat bergerak dan bertindak dengan caranya sendiri, itu yang kami khawatirkan Pak. Karena Anda bisa melihat apa yang terjadi di Aceh kemarin. Mahasiswa akhirnya bertindak dengan caranya mereka sendiri karena mereka memang mengakomodir aspirasi rasa khawatir yang terjadi di masyarakat Aceh. Apakah harus menunggu satu Indonesia melakukan hal yang sama? Apakah harus seperti itu Pak? Silakan renungkan. Terima kasih banyak. Yang pasti setuju lah, kasih aja antar aja ke rumah ketua Yara tuh yang kemarin bilang kalau misalkan nolak orang Rohingya kena pidana. Jangan ngerasain orang seabrek-abrek terus telat makan diacak-acak rumah lo. Mampus. Mana kemarin yang bilang kalau kita nggak membantu Rohingya? Ini buktinya bahwa kita juga sebenarnya aware juga dengan Rohingya dan juga memiliki rasa kemanusiaan juga dengan membantu mereka. Tapi bukan berarti jika kita membantu mereka, artinya kita siap menampung mereka selamanya, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan pulau dan lain sebagainya, seperti kata-kata para pembela kaum pengungsi UNHCR dan teman-temannya itu. Jadi sebenarnya membantu itu punya porsi masing-masing dan kita juga sudah menjalankan tugas kemanusiaan kita. Jadi lebih baik kita berikan, kalau mau bantu ya kita bantu semampunya, sekuatnya. Kalau disuruh menampung selamanya, warga-warga kita saja banyak yang masih hidup susah. Apakah lebih baik kita dahulukan buat melindungi warga-warga kita dan membantu warga-warga kita sendiri? Soal mereka ya kita beri semampunya dan kembalikan aja, suruh pulang baik-baik. Kalau nggak bisa ya mau gimana lagi, ya pemerintah yang harus bertindak tegas buat memulangkan mereka. Untuk lo pade-pade nih, para rohik, dengerin baik-baik apa yang gue sampein sama lo. Juga buat lo nih, para pemangku jabatan, jangan sok-sok aja di pahlawan kesiangan lo. Buat lo, para rohik, jangan dikit-dikit datang kemari lo, dikit-dikit datang kemari lo.
Lo pergi sana aja Gi. Mana kek? Ke negara Atlantis kek? Ke negara segitiga Bermuda kek? Jangan ke kampung gua, jangan ke negeri gua lagi. Udah cukup dulu. Lo pada kita tampung, kita kasih makan, dengan lapang dada kita terima. Ujungnya apa? Lo buat ulah dengan alasan keterbatasan bahasa, seenaknya aja lo. Sampai-sampai perbuatan yang tidak pantas dilakukan lo lakukan. Udah deh, jangan nyemak-nyemakin kampung gua aja lo. Dan buat lo para pemangku jabatan, jangan jadi pahlawan kesiangan, terima mereka dengan alasan kemanusiaan, tapi berabe ujungnya.